Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang enak banget, garing, gurih, dan crispy. Hanya menggunakan 200 gram tepung tapioka bisa jadi cemilan enak sebanyak ini. Yang pasti bikinnya juga sangat mudah, tanpa mixer dan tanpa oven. Cuma diaduk dan diuleni aja, sat-sat langsung jadi. Yang pemula wajib coba karena ini anti gagal. Jajanan kita kali ini cocok juga untuk ide jualan, untuk teman ngopi atau ngeteh, atau bisa juga untuk isian toples lebaran. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 200 ml air, 50 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 4 butir bawang putihnya kita haluskan seperti ini. Kemudian aduk-aduk semua bahan agar tercampur rata dan larut. Nah, di tahap ini api kompornya belum menyala ya. Agar lebih cepat larut, mengaduknya aku ganti dengan whisker seperti ini. Nah, setelah larut dan tercampur rata, baru tambahkan 1 sendok makan mentega atau bisa juga pakai margarin, gunakan yang ada di rumah. Nah, di tahap ini baru nyalakan api kompornya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk, sampai adonannya mengental dan menjadi kalis ya. Nah, setelah mengental dan kalis seperti ini, angkat dan pindahkan ke wadah yang berbeda. Di sini aku masukkan ke dalam mangkok. Nah, dalam keadaan yang masih panas banget seperti ini, masukkan 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji ya. Nah, karena masih terlalu panas, di sini aku aduk-aduk terlebih dahulu dengan menggunakan spatula. Nah, setelah adonannya mulai menghangat, akan aku lanjut uleni dengan tangan saja. Di sini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Uleni adonannya sampai menyatu dan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata dan menyatu, adonannya nanti akan menggumpal dan bertekstur agak lembek seperti ini. Dan ini kalis teman-teman. Ini akan kita sisihkan dan jangan lupa tutup dengan kain bersih ya, agar adonannya tetap lembab. Langkah selanjutnya, siapkan alas kerja yang terbuat dari silikon seperti ini. Kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Nah, ratakan seperti ini ya. Lanjut, ambil secukupnya adonan, lalu letakkan di atas alas kerja. Kemudian pipihkan dengan rolling pin. Gilas adonannya sampai benar-benar terlihat tipis. Nah, kalau dirasa sudah benar-benar tipis seperti ini, selanjutnya siapkan cutter atau pemotong pizza seperti ini. Kemudian rapikan bagian pinggirannya, potong membentuk persegi panjang. Kalau teman-teman tidak punya cutter pizza, teman-teman boleh pakai pisau roti atau bisa juga pakai scraper. Nah, sisa potongannya ini nanti bisa kita uleni dan kita pakai lagi ya. Nah, kalau sudah membentuk persegi panjang, kemudian potong menjadi 2 bagian dulu. Selanjutnya, potong-potong kecil memanjang. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini saya memakai pisau roti seperti ini agar hasil potongannya lebih lurus. Teman-teman bisa juga pakai cutter pizza agar hasilnya lebih cepat. Atau bisa juga potong pakai scraper yang bergelombang, nanti hasilnya lebih cantik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, dan ini sudah siap untuk kita goreng. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan minyaknya, nyalakan api kompornya di api paling besar,
Kemudian kalau minyaknya sudah benar-benar panas, apinya kita kecilkan lagi di api yang paling kecil, lalu baru goreng stik tapiokanya. Nah, ini salah satu tips agar kue stik tapiokanya hasilnya renyah, warnanya cantik, dan bagian tengahnya berongga. Setelah stiknya mulai kokoh, boleh dipolak-balik agar matangnya merata. Nah, teman-teman, setelah beberapa saat kita goreng dan minyaknya sudah tenang, tandanya kue stik tapioka kita sudah matang. Angkat, lalu tiriskan. Lalu lanjut goreng sisa stiknya sampai habis. Sebelum mulai kita goreng lagi, jangan lupa besarkan api kompornya. Lalu kecilkan lagi kalau minyaknya sudah benar-benar panas dan goreng di api kecil ya. Nah, kira-kira seperti ini setelah stik tapiokanya kita goreng semua. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Tampilannya putih dan cantik, ini karena kita goreng dengan api kecil. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, stiknya juga berongga. Nah, seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Nah, kita cicipi sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini renyah, gurihnya pas, dan ini enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Nah, teman-teman terima kasih sudah melihat videonya hingga selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Oke, langkah pertama di sini akan kita lelehkan coklat batang. Di sini saya siapkan 250 gram coklat batang yang sudah diiris tipis-tipis agar mudah meleleh. Di sini saya menggunakan coklat batang merek Colata ya teman-teman. Setelah airnya mendidih seperti ini, letakkan coklat di atasnya. Kita lelehkan coklatnya dengan cara ditim seperti ini dengan 230 ml minyak goreng, setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan coklatnya meleleh. Nah, setelah coklatnya benar-benar meleleh seperti ini, angkat dan sisihkan. Biarkan coklatnya menjadi hangat, baru kita bisa gunakan ya. Di wadah yang berbeda, masukkan 350 gram gula pasir yang sudah saya blender agar lebih halus. Kemudian 4 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian di sini saya aduk-aduk dengan menggunakan whisker seperti ini sampai benar-benar larut dan tercampur merata. Di sini saya aduk-aduk selama kurang lebih 10 menit sampai gulanya benar-benar larut. Nah, setelah larut dan agak berbuih seperti ini, langkah selanjutnya masukkan lelehan coklat yang sudah hangat atau cenderung dingin. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, baru masukkan 270 gram tepung terigu protein sedang. Saya memakai segitiga biru. Masukkan sambil diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 50 gram coklat bubuk. Di sini aku ayak juga, teman-teman. Nah, kalau sudah, aduk semua adonannya sampai tercampur merata. Nah, di tahap ini adonannya sudah berat kalau diaduk dengan whisker ya. Untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata, di sini aku ganti aduk dengan spatula. Nah, nanti adonannya akan mengental seperti ini. Dan ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, dapat 3 plastik segitiga seperti ini. Oke, langkah selanjutnya siapkan paper cup roti ukuran paling kecil seperti ini. Untuk paper cupnya saya pakai double agar tidak melebar ya. Tata di loyang seperti di video, kemudian semprotkan adonan kuenya di atas paper cup. Isi cukup 3/4 bagian saja ya, karena nanti kuenya akan mengembang. Nah, kalau sudah, di sini saya beri topping almond slice. Untuk pemberian topping sesuaikan selera masing-masing ya. Di sini saya memakai beberapa varian topping. Di sini saya pakai almond slice, sprinkle, dan coklat leleh. Untuk keterangan resep lengkapnya, teman-teman bisa buka di kolom deskripsi ya.
Nah, kalau sudah di tahap ini sebaiknya teman-teman panaskan ovennya terlebih dahulu kurang lebih selama 10-15 menit agar panasnya stabil. Nah, setelah suhu ovennya stabil dan benar-benar panas, masukkan kuenya. Kita oven kuenya di suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, teman-teman, ini setelah 25 menit kuenya kita oven, ini sudah matang dan bagian atas kuenya ini sudah kering ya. Angkat dan sisihkan. Lanjut oven sisa kuenya. Nah, ini kita pakai topping choco chip warna-warni. Oven kembali di suhu yang sama, di suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini hasilnya untuk brownies mini kering dengan topping almond slice-nya. Oh ya teman-teman, untuk pemberian topping coklat leleh sebaiknya semprotkan coklat lelehnya saat kue browniesnya sudah benar-benar dingin ya, agar hasilnya cantik dan cepat set. Dan tara, nah teman-teman hasilnya kira-kira seperti ini setelah semuanya selesai. Untuk satu adonan menghasilkan 164 cup kue brownies mini kering dengan aneka topping. Hasilnya cantik dan menarik ya. Kuenya enak banget, nyoklat dan crispy. Kue ini bisa bertahan kurang lebih sampai 1 minggu. Dan dijamin belum 1 minggu pasti sudah ludes duluan. Untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan toples seperti ini. Ini saya pakai toples ukuran 400 ml. Nah, seperti ini. Cantik ya? Untuk harga jual, sesuaikan dengan modal masing-masing ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!